So, pada petang ini kita ada 5 panelis ya. Kita tidak akan buat macam sharing saja sampai habis program ini, tidak. Program kita pada petang ini terbahagi kepada kepada 3 slot ya. Slot pertama adalah kita akan cuba bagi pendedahan mengenai asas Alkitab dalam melayani sebagai muda-mudi. Ya, ini bukan hanya idea daripada kita sendiri saja, tapi ini adalah sebenarnya ada banyak contoh di dalam Alkitab yang berbicara mengenai bagaimana Tuhan menggunakan muda-mudi dalam visi dia, dalam misi dia. So, itu kita akan belajar. Dan slot yang kedua, kita akan menemu rama ada 3 orang yang sedang bergiat aktif dalam bidang mereka masing-masing, dan kita akan temu rama mereka mengenai dalam bidang mereka ini macam mana mereka boleh bagi impak kepada orang lain, ataupun bagaimana mereka boleh melihat ini sebagai pelayanan mereka. Mungkin ada di kalangan mereka juga yang melakukan pekerjaan mereka itu kerana itu adalah panggilan dalam hidup mereka. So, kita coba belajar daripada 3 panelis ini. Dan seterusnya slot yang ketiga adalah berkaitan dengan pelajar. Bagaimana konsep ataupun perspektif melayani sebagai seorang pelajar. Ya, so kita akan menemu rama 2 panelis, yaitu pelajar. Salah satu daripada mereka adalah, mungkin yang lain sudah tahu, ada daripada Jubilee Hostel sendiri, dan yang salah satunya lagi adalah merupakan tokoh pelajar cemerlang SPM pada tahun 2021 di sekolahnya dan juga di daerah Pitas. Ya, saya sangat excited untuk berkongsi program ini dengan kita semua dan harap diberkati. Oke, kita pergi ke slot pertama. Oke, muda-mudi bagi Kristus. Oh, ini ada pembahagian slotnya ya. Ya, so ini sudah saya terangkan tadi. Muda-mudi bagi Kristus, asas Alkitab. Highlight videos. Ini mungkin saya akan kongsikan pada pengakhiran nanti lah. So, apakah asas Alkitab? Bagaimana Tuhan, ataupun adakah muda-mudi yang Tuhan gunakan ketika orang muda-muda pada perjanjian lama, contohnya begitu. Kita akan meninjau secara ringkas di perjanjian lama dan juga perjanjian baru, dan juga mungkin ada tokoh-tokoh Kristen yang Tuhan pakai sejak dari muda lagi. So, mungkin kamu semua tahu, ini dari sekolah minggu lagi, semua nama-nama ini memang agak terkenal disebut di dalam mana-mana, even di dalam khotbah-khotbah di gereja pun selalu disebut juga nama-nama ini. Yang pertama adalah Yosua dan Caleb. Mereka menjadi pembantu pada Musa sejak dari muda lagi ya, dan pernah diutus mengintip ke kota Yeriko, di mana Tuhan memerintahkan orang Israel untuk pergi mengambil alih atau menawan kota Yeriko. Dan sebelum mereka menawan, mereka menghantar pengintip ya, untuk melihat suasana di dalam kota Yeriko. Dan Yosua dan Caleb merupakan antara 12 orang yang telah dihantar. Dan kenapa nama mereka sangat begitu menonjol berbanding dengan 10 orang lagi yang lain? Kenapa? Sebab mereka melihat kota Yeriko bukan dengan perspektif manusia saja, tapi mereka melihat dengan iman begitu. Di mana apabila mereka kembali dari Yeriko, mereka berkata, report back kepada Musa, melapor. Dia bilang, oh kita boleh tawan, kadang mustahil, walaupun macam penguasa kota Yeriko pada waktu itu nampak lebih gagah begitu kan. Tapi 10 orang yang lain yang nama mereka kita pun tidak tahu kan, tidak ingat. Sebenarnya ada juga ditulis.
mereka kata itu mustahil, sangat mustahil sebab mereka sangat-sangat gagah, mereka lengkap dengan senjata, tentera mereka begitu ramai, mustahil untuk kita dapat menawan kota Jericho, memang begitu. So, tengok Joshua dan Caleb, mereka boleh melihat dari perspektif iman sejak dari muda lagi. Dan apa hasilnya? Tuhan memakai mereka sampailah mereka tua dan sampailah Tuhan memakai mereka sehingga usia mereka di dunia ini habis. Dan mereka juga memimpin generasi muda untuk mewarisi tanah perjanjian. Nah, kalau kita baca perjanjian lama, keluaran, ulangan, semua apa itu generasi-generasi lama yang dipimpin oleh Musa sebenarnya tidak mewarisi tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hanya Joshua dan Caleb dan generasi mereka saja yang mewarisi perjanjian, tanah perjanjian, sebab itu yang Tuhan buat. Ya. Tuhan tidak mau yang generasi yang degil begitu, yang untuk masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Caleb saja dan generasi mereka yang mewarisi. So, kita boleh melihat di mana Tuhan memakai orang muda, bukan hanya waktu muda saja, tapi sampai mereka tua dan sampai bila-bila Tuhan memakai mereka. Ya. So, dan kedua Daniel, kita tahu kan yang saya rasa yang paling famous bagi Daniel adalah yang dia dianiaya karena dia punya iman kepada Tuhan dan dia dikurung ke dalam gua singa. Tetapi dia tidak mati juga. Itu yang buat orang hairan kan sama dia. Oh, apa yang dia buat? So, di dalam buku Daniel ada tertulis di mana Tuhan menghantar malaikat untuk menjaga Daniel daripada diserang oleh singa dalam gua. Kan? Tetapi apa yang kalau kita baca lebih lanjut lagi, sebenarnya Daniel dia menjadi cendekiawan, dia orang Israel yang cerdik. Cendekiawan nih maksudnya kalau sekarang kita panggil orang yang pandai lah, orang yang pandai dalam akademik begitu. Cendekiawan sejak dari usia muda dan raja pada waktu itu yang memerintah mereka bukan raja Israel ya, dia raja orang lain, mengambil dia dan membawa dia ke sisinya di istana dia untuk menjadi antara macam penasihat dia begitu. So betapa pentingnya kan dari dulu lagi menjadi pelajar yang cerdik, apa itu cendekiawan begitu, begitu penting dari dulu lagi ya, sehingga mereka boleh mendapat jawatan yang begitu di istana. Ya. So Daud, Raja Daud. Raja Daud dari muda lagi apa dia punya pekerjaan sebelum dia jadi raja Israel. Dia menjadi gembala domba kan. Gembala itu domba. Kalau sini kita jarang nampak domba lah, kita panggil kambing, tapi kambing itu lain lah sebenarnya, tapi gambarannya yang sangat dekat kambing lah. Dia menjaga kambing. Tapi kalau dalam masyarakat kita lagi di kampung-kampung mana ada menjaga kambing kan. Paling-paling kita menjaga itu yang itu, dia menjaga babi dalam masyarakat kita kan. So itulah. So Daud itu pekerjaan dia. Dan ketika Tuhan menghantar siapa itu Samuel, Nabi Samuel untuk mencari raja pengganti kepada Raja Saul. Semua abang-abang Daud ini yang bagus-bagus, yang handsome, tinggi, tegap, kita panggil Sadok bilang zaman sekarang. Samuel ingatkan orang lah yang akan dipanggil jadi raja. Tapi rupa-rupanya Daud yang anak yang paling kecil, yang selalu dibuli-buli karena tinggal di sana menjaga domba begitu, dia yang dipilih menjadi raja. Dan dia juga sangat beriman, besar imannya sehingga dia boleh mengalahkan Goliat, kan? Dan sehingga hari ini orang menggelar dia sebagai man after God's own heart. Lelaki yang mengejar hati Tuhan. Ya,
Dia sangat-sangat humble walaupun dia pernah jadi raja. Dia sangat humble sampai bila dia memuji Tuhan kan dia tidak kisah sudah, dia tidak rasa malu sudah. Ada tuh ditulis. Malah ada lagi lagu yang bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Macam mana Daud menari? Dia tidak kisah mau malu apalagi. Kalau tertanggal pakaian dia pun dia tetap tidak berhenti memuji Tuhan juga begitu. So, tengok Daud. Sebab itu dia digelar man after God's own heart. Ya. Dari muda lagi ya, Daud bermula dari usia muda. Dan Esther kalau sekarang kita panggil dia unduk ngadau. Unduk ngadau kan. Dia menang dalam unduk ngadau, tapi dulu kalau menang unduk ngadau terutama dalam konteks orang Israel, terutamanya dia, case dia diambil menjadi istri kepada raja. Dan melalui Esther, dia menyelamatkan bangsanya Israel daripada dihapuskan kerana ada komplot lah dalam kalangan pembesar kerajaan di zaman dia waktu itu mau menghapuskan orang Israel. Tapi Esther dia memberanikan diri, dan dia bukan hanya memberanikan diri buta-buta begitu saja, tapi melalui Tuhan dia berdoa, dia berpuasa, dan Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel daripada dihapuskan. Boleh baca itu Esther 5:10. Dan Samuel dia dari kecil lagi, ibu dia pergi dedikasikan dia untuk menjadi nabi. Sebenarnya ibu dia dia menginginkan anak lah, tetapi dia macam sudah tua, tidak juga dapat melahirkan anak, dan dia berdoa, dia berjanji, Tuhan kalau kau bagi saya anak, saya akan dedikasikan dia untuk melayani engkau. Dan apa yang terjadi bila dia Tuhan betul-betul bagi dia Samuel, dan dia kena dedikasikanlah, dan Samuel menjadi antara nabi yang sangat-sangat bagus di dalam sejarah Israel di Perjanjian Lama. Ya. So itu dalam singkatan daripada Perjanjian Lama mengenai bagaimana Tuhan memakai orang muda untuk dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya waktu Perjanjian Lama. Oke, dan seterusnya kita coba tinjau lagi di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kita boleh lihat macam tadi Abang Primus ada bagi itu 12 murid. Bukan semua 12 murid lah, ada 5 saja soalan tadi, maksudnya 5 saja nama disebut tadi. So, ada 12 murid Yesus kan, kita semua tahu. Dan mereka adalah waktu Yesus memanggil mereka itu, coba kamu bayangkan, tiada umur mereka disebutlah waktu dalam Alkitab bahwa Tuhan memanggil orang, tidak disebut macam siapa nih, Primus, Yesus memanggil Primus yang berumur 12 tahun untuk menjadi muridnya, tiada disebut umur ya. Tapi kita boleh bayangkan waktu itu umur Yesus lebih kurang 30-an, dan murid-muridnya mungkin ada yang sebaya dengan dia, mungkin ada yang lebih muda daripada dia kan, itu maksud masih boleh dikira orang muda. Mereka adalah orang kampung ya, nelayan di Tasik Galilea. Tuhan panggil orang, tiada pendidikan. So terutamanya apabila ada Injil-Injil dituliskan, contohnya Matius, Markus, Yohanes, sebab orang tahu orang tidak pendidikan, orang pertikaikan, oh bukan orang yang tulis ini, sebab orang kan tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, begitu. So itu lain cerita lagi ya. So tapi apabila mereka tahu yang Yesus ini adalah Tuhan yang benar, mereka berjuang dalam iman dan penginjilan sehingga akhir hidup terang. Rata-rata orang menjadi dipanggil, kalau bahasa Inggris martyr, maksudnya mereka mati
mati di dalam melayani Tuhan lah, mati syahid kalau agama lain sebut, ya begitu. So, ya mereka berjuang walaupun mereka menghadapi apa itu tentangan yang begitu hebat sampai boleh bunuh mereka, mereka tidak berputus asa. Ya, betapa hebatnya iman orang kan begitu. Dan penganiayaan itu bukan berlaku di zaman orang saja, juga berlaku di zaman kita sekarang di banyak negara. Ya. Di Malaysia juga ada pastor-pastor yang hilang begitu saja, tidak tahu di mana dia sekarang. Sebab adalah kaitan dalam konflik kepercayaan kita dengan grup yang lain begitu. So, Timotius. Nah, Timotius adalah anak murid Paulus. Apa yang paling famous, nasihat Paulus yang paling famous kepada Timotius, kalau kamu boleh ingat. Apa yang Paulus cakap ialah, janganlah anggap dirimu yang muda itu macam tidak layak untuk memimpin orang, lebih kurang begitulah. Ataupun sebab dia dipercayai untuk menggembelai gereja di Efesus ketika dia masih muda. Dia jadi orang kepercayaan. Macam sekarang kita panggil gembala lah begitu, ataupun pastor begitu, menjaga gereja. Tapi bila dicakap di Efesus bilang begitu, Efesus adalah satu kota yang sibuk dan besar. So, itulah kawasan yang Timotius jaga. Coba bayangkan, itu bukan satu tanggung jawab yang kecil, itu tanggung jawab yang besar, dan dia menghadapi berbagai karena jemaat-jemaat di sana pada waktu itu. Dan dia masih muda, tapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa di sana, ya. Maria, ibu Yesus, ya adalah antara contoh yang terbaik, yang muda lah. Waktu itu dia baru saja bertunang dengan Yusuf. Dan Tuhan memakai dia. Dan melalui kuasa Roh Kudus dia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus ketika masih anak darah. Ya. So, melalui kuasa Roh Kudus ya, Tuhan memakai dia. And then Tabita. Tabita ini tidak pastilah sama ada waktu itu dia masih muda ataupun dia sudah dewasa waktu itu. Tetapi dia antara yang terkenal sehingga hari ini ada itu cendekiawan Alkitab begitu menggunakan istilah Tabita X. Tabita X itu adalah karena dia punya, apabila dia meninggal dunia, dia hanya disebut satu kali saja di dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 9. Di mana waktu yang dia disebut itu pun waktu dia sudah meninggal sebenarnya. Dan di sana orang memanggil Petrus yang apa itu untuk do something kepada Tabita. Waktu itu dia sudah meninggal, orang sudah menangis, keluarga dia berkumpul di sana begitu. Tapi melalui kuasa Roh Kudus, Petrus boleh bangkitkan dia juga, bangkitkan dia. Ya, kenapa ramai orang sedih ketika dia meninggal sampai orang mahu Petrus kasih bangkit dia? Kenapa? Sebab apa yang dia buat ketika dia masih hidup? Tabita X, maksudnya dia begitu tidak selfish. Dia macam suka membantu orang, masyarakat di sekeliling dia begitu. Dan macam-macam lagi lah yang kebaikan yang orang suka daripada dia. Ya. So ini banyak lagi ya tokoh-tokoh di Perjanjian Baru yang kita boleh belajar di mana Tuhan memakai mereka sewaktu mereka masih muda. Dan coba kita lihat, kalau kita baca Alkitab semua ini, kalau kita boleh kenal nih karakter dan lebih dalam lagi pasal apa penglibatan mereka dalam pekerjaan Tuhan. Ya, di dalam dunia itu Perjanjian Baru dalam Alkitab. So, seterusnya,
tokoh-tokoh Kristen. Ini nama-nama yang lama lah, tapi setiap mereka ini saya ada belajar sendiri daripada mereka. Saya ada baca dari yang punya buku gitu. Adoniram Judson, dia merupakan bapa penginjilan di Burma. Dia terbeban dalam usaha penginjilan ke Asia sejak belasan tahun lagi ya. Dia sudah tercabar untuk, waktu itu dia di Amerika Serikat. Dan dia membaca firman Tuhan, dan dia tercabar apabila ada firman Tuhan ditulis di dalam buku Markus yang pergilah kepada semua bangsa dan beritakanlah kabar baik. Tapi Adoniram Judson pada waktu itu, dia melihat konteks gerejanya, gereja lokal dia pada waktu itu hanya fokus kepada pelayanan gereja saja. Adapun ada pelayanan penginjilan tapi di dalam negara dorang sahaja begitu. So macam tiada pandangan penginjilan di luar daripada sempadan negara mereka begitu. So dia melihat kepada luar negara keperluan, dia bilang, oh banyak lagi keperluan penginjilan di Asia dan saya mau pergi ke sana. Dan orang-orang pemimpin-pemimpin gereja pada zaman dia waktu itu mereka berkata, janganlah kau pikir begitu, itu mustahil dibuat. Tapi dia berjaya ya, dia menjadi bapa penginjilan di Burma. Kalau kamu search di Google, kamu tulis nama Adoniram Judson, situ akan juga terselip dia punya title, itu bapa penginjilan di Burma. Burma ini sekarang dipanggil Myanmar ya, Myanmar. So William Carey juga hampir sama case. Walhal dia lebih awal lagi daripada Adoniram Judson untuk keluar menginjil. Ya, William Carey ini dia English, dia di England. Ya, dia dari England. Dia menginjil di India. Dan dia dipanggil bapa penginjilan modern sebab impak yang dia berikan di negara India, dia mempelopori sampai ada satu institut. Sekarang mungkin sudah jadi university ya, University William Carey di India. Ya, atas coba tengok impaknya di sana. Ketika dia masih muda, bebannya untuk menginjil ke luar negara adalah dianggap tidak masuk akal oleh pemimpin gereja. Sampai dia belajar teologi dan dia buat satu kajian, kajian untuk mempersoalkan keperluan untuk menginjil di kalangan orang yang belum kenal Tuhan begitu. Dan dia ditentang habis-habisan oleh orang pada waktu itu. Tapi dia tengok sekarang dia sudah jadi bapa penginjilan modern. Walaupun dia hanya sampai di India ketika usianya 30-an, tapi dia bermula ketika dia masih muda. Itu dia punya semangat. So, Adoniram Judson dan William Carey ini mereka zaman mereka adalah pada abad ke-19 ya. Pada abad ke-19. George Bower dia adalah dia masih hidup sampai sekarang. Dia sedang menetap di England. Dia ini mempunyai visi. Ketika dia masih muda, pada umur 20-an umur dia mempunyai visi untuk menginjil ke seluruh dunia. Terutamanya di kalangan orang yang belum dijangkau. So, itu macam satu visi yang mustahil juga bagi rakan-rakan dia ya, sebab dia mau ke seluruh dunia. Macam mana aku mau buat begitu, penginjilan ke seluruh dunia? Dan akhirnya Tuhan memimpin dia untuk menubuhkan organisasi penginjilan namanya OM, Operation Mobilization. Ya, kebetulan itu organisasi yang saya sedang kerja sekarang juga. So, dalam organisasi itu sekarang sudah ada lebih 6.000 penginjil yang ada di serata dunia, di 116 buah negara. Dan dia juga ada 2 kapal penginjilan yang sedang ada di sedang pergi ke negara untuk menginjil. Kalau kamu pernah dengar Logos Hope, kapal Logos Hope, nah itu adalah kapal penginjilan bagi organisasi George Brewer. So
satu idea yang apa itu mustahil bagi orang, tapi sebab Tuhan memimpin dia dari usia muda lagi, sehingga hari ini pelayanan itu makin berkembang dan menjangkau lebih ramai orang. Ya, menginjil ini dia punya fokus adalah untuk menjangkau orang yang belum mengenal Yesus. Ya, ya. So itu adalah tokoh-tokoh contemporary lah yang apa itu macam kita boleh lihat dalam zaman-zaman sekarang dan zaman terdekat. Ada banyak lagi ya tokoh penginjilan, tapi kita tidak ada banyak masa untuk cover setiap tokoh begitu. So itu dia. So satu lagi yang kita mau tengok dari konteks lokal mengenai peranan muda-mudi. Tuhan memakai muda-mudi. Sebenarnya Tuhan juga rindu memakai orang muda-muda di kalangan kita ya. Banyak pekerjaan Tuhan buat sebenarnya di terutama di Sabah dan Sarawak. So ini adalah kita tengok peranan muda-mudi dalam kebangunan rohani di Sabah dan Sarawak. Bila kita cakap pasal kebangunan rohani, ada orang yang macam, kalau saya lah dulu, saya tidak tahu pun apa itu kebangunan rohani, apa maksudnya kebangunan rohani. Ya, saya harap kita semua sini tahulah apa itu kebangunan rohani. Kebangunan rohani adalah di mana Tuhan membangunkan semula rohani orang yang tidur. Kalau kau tidur, kau perlu bangun kan, begitulah. Kalau kita tidur, kita perlu bangun. Kalau kita tidak bangun-bangun, itu maksudnya bukan tidur lagi. So iman orang yang sudah luntur. Mula-mula kita ada macam kita mengenal Tuhan gitu, dan tiba-tiba iman itu luntur sampailah ke tahap yang kita tidak setia lagi begitu. So itulah iman yang Tuhan bangunkan semula begitu. Dan ada 3 contoh di sini ya. Pada 1970-an pernah berlaku kebangunan rohani di Kelabit Bario. Ini antara macam mana kebangunan rohani di sana. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi pasal pembangunan di kalangan Kelabit, suku Kelabit di Bario ya. 1970-an. Dan pada tahun 80-an ada kebangunan rohani di Lun Bawang, kalangan Lun Bawang di Baklalan. Dan ini sebenarnya ramai orang cakap itu adalah second wave daripada kebangunan rohani daripada Bario sebenarnya. Ya, macam gelombang kedua begitu. Sebab ada yang lebih awal dan orang bawa itu macam api kebangunan rohani itu di tempat lain, itu di Baklalan. Tapi Baklalan dan Bario ini dia bersebelahan saja tempatnya ya. Dan pada tahun 84 sampai 86 juga berlaku kebangunan rohani di Taginambur, Kota Bulut. Ya. So, mari kita tengok kebangunan rohani ini di mana adalah apa antara contoh apa itu kriteria kita boleh perhatikan itu adalah kebangunan rohani apabila ramai orang meninggalkan kehidupan lama dia. Contohnya pada waktu itu dia punya hidup begitu mess up. Contohnya dia tidak bertaubat, dia buat banyak benda yang salah begitu, tidak tentu arah sudah hidup dia. Dia tidak mau kenal Tuhan pun begitu. Kemudian Tuhan ubah hidup mereka dan mereka tinggalkan, mereka bertaubat dan mereka mengikut Tuhan dengan satu hati. Tidak lagi mau pandang ke belakang, tidak mau kembali lagi kehidupan yang lama. Itu antara solid evidence, bukti yang kukuh kebangunan rohani. Dan perkara itu berterusan. Dia bukan hanya berlaku 1 jam, 2 jam sejak orang nangis-nangis begitu. Kemudian bila dia balik ke rumah, dia buat benda yang sama. Bukan itu bukan kebangunan rohani. Itu berlaku seumur hidup dalam. Kita boleh tengok orang dalam kehidupan orang dia berubah. Itu ya. Maksudnya kebangunan rohani. Ya. Pembangunan rohani di Bario. Siapa yang memulakan? Siapa yang Tuhan pakai untuk memulakan pembangunan rohani di Bario? Ini saya baca daripada satu buku. Saya ada buku nih, Bario Revival.
Dia berkata satu petikan daripada buku itu, saya kasih masuk di sini di slide ini. Dia berkata, ia telah bermula dengan satu pertemuan sederhana pada Oktober 1973 dengan pemimpin-pemimpin pelajar Persekutuan Pelajar Kristen, maksudnya PPK, perkumpulan PPK kan. Dalam pertemuan itu, di tengah suasana rohani yang terbeban dan mengharapkan, satu doa pertaubatan dan pencurahan hati yang berani telah dilakukan oleh seorang pelajar yang dulunya pendiam, tidak bercakap. Tapi tiba-tiba pula Tuhan pakai dia begitu kan. Bagaimanapun, pergerakan Tuhan ke atas jiwa umat itu dengan cepat merebak, bukan saja kepada seluruh sidang, sidang maksudnya gereja, tetapi kepada seluruh community itu. Nah, di dalam kalangan pelajar yang ada di dalam PPK itu, dia merebak kepada gereja sampai kepada penduduk kampung. Kau boleh melihat perkara begitu, di mana orang bertaubat ya, satu doa pertaubatan. So, coba tengok sejarah kebangunan rohani di Sabah dan Sarawak sebenarnya bermula di mana Tuhan memakai satu orang pelajar yang pendiam. Ya, so luar biasa kan pekerjaan Tuhan. Saya harap kebangunan rohani juga akan terjadi di kalangan community kita ya. Kita doakan itu ya. Dan kita juga boleh jadi agent kepada pembangunan rohani. So, itu perkongsian untuk slot ini. Slot 1 sudah habis ya.